Nah, hari ini saya mau berbagi kasih karunia. Judulnya saya juga bingung apa, jadi tulisnya Abraham, Ishak, Yakub. Kita sudah bahas minggu lalu mengenai Abraham yang menerima perjanjian dari Allah. Ada 7 perjanjian. Nah, khususnya perjanjian sulu. Berarti mulai hari ini dan berikutnya ke depan kita akan melihat penggenapan dari perjanjian ini. Perjanjian sulu ini ya. Kita tahu perjanjian ini mengenai kerajaan Allah. Nah, maka sambil kita maju, melihat sejarah penggenapan, kita sambil belajar yang hendak Allah sampaikan ke kita itu apa. Nah, Abraham yang menerima perjanjian dari Allah, perjanjian sulu khususnya, Abraham kemudian mewariskan perjanjian ini kepada anaknya. Dan Allah pelihara perjanjian itu. Nah, Abraham mewariskan perjanjiannya kepada anaknya. Anaknya yang mana? Anaknya yang mana, kemudian keturunannya itu akan berlangsung seperti apa. Kita akan lihat ya. Saya ada bikin tabelnya. Kalau kita lihat di Alkitab, ada banyak sekali tahun-tahun yang dicatat di Alkitab. Beberapanya misalnya. Ini, Kejadian 6 ayat 3. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Umur 85, itu Abraham umur 85. Kenapa umur 85? Karena sebenarnya di Alkitab juga tulis Abraham itu masuk ke tanah Kanaan tuh waktu dia umur 75. Tapi saya nggak catat begitu banyak, tahunnya banyak, tapi saya nggak tampilin semua. Saya hanya ambil beberapa yang penting untuk kita tahu untuk pembahasan kita hari ini ya. Berikutnya yang kedua, Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Kemudian Kejadian 21 ayat 8. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Kalau adatnya orang Israel, disapih itu umur 3 tahun. Jadi kalau dia punya anak Ishak umur 100, berarti disapi itu waktu dia umur 103. Berikutnya, Kejadian 25 ayat 7. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Nah, jadi saya masukin 4 umur Abraham ini sebagai apa ya, kayak fondasi untuk kita melihat kronologis peristiwa-peristiwanya. Kalau disingkat, peristiwa besarnya seperti ini. Jadi umur 85 dia kawin dengan Hagar, umur 100 Ishak lahir, 103 itu Ishak disapi, kemudian Ismail diusir, kemudian umur 175 Abraham mati. Nah, masih banyak lagi kronologis-kronologis, saya coba kita susun dulu ya. Jadinya seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan, kan Abraham kawin dengan Hagar umur 85. Nah, umur 86 itu Ismail lahir. Ismail lahir umur 86, kemudian ketika Ishak lahir, kita tahu bahwa itu 14 tahun berlalu, berarti Ismail udah umur 14 tahun. Kemudian waktu Ishak disapi, Ismail itu berumur 17 tahun. Ini nggak dicatat di Alkitab, tapi kita bisa hitung berdasarkan kronologis tahun-tahun yang ada di Alkitab. Nah, jadi Ismail itu waktu proses disapi, Ishak 3 tahun, Ismail 17 tahun. Kemudian apa lagi? Nah, setelah Ismail diusir, kan ceritanya fokus kepada Ishak kan. Ishak itu dicatat di Kejadian 25 ayat 20, dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak
Betuel orang Aram dari Padan Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Nah, jadi pada waktu Ishak berumur 40 tahun, berarti Abraham itu umur 140 ya. Nah, Abraham punya menantu, akhirnya dia punya menantu, Ribka. Kemudian dicatat lagi di Alkitab Kejadian 25 ayat 26. Sesudah itu keluarlah adiknya, tangannya memegang tumit Esau, sebab itu ia dinamai Yakub. Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Nah, berarti Abraham umur 160 tahun. Jadi Alkitab itu sebenarnya memberikan tahun-tahun yang lumayan lengkap untuk kita bisa lihat peristiwa-peristiwanya. Jadi kalau kita susun seperti ini, peristiwa-peristiwa yang di Alkitab tuh bikin kita tuh gampang ngerti. Oh, jadi ini kejadiannya begini, kejadiannya sebelum ini atau sesudah ini. Apalagi misalnya, ini kalau dirapikan, kejadian-kejadiannya tuh jadi seperti ini timeline-nya. Nah, kemudian karena Ishak itu umur 60 punya anak, Esau dan Yakub anak kembar ya. Nah, ini seharusnya ada timeline baru lagi. Alkitab juga ada detailkan tahun-tahunnya, tapi ini kita akan bahas minggu depan. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu ya. Ini adalah Abraham, kronologis kehidupan Abraham, sampai dia punya cucu kembar, yaitu Yakub dan Esau. Nah, berdasarkan tabel ini, kita akan lihat kronologis singkat hidup Abraham. Dari umur 85 sampai dia mati. Umur 175. Peristiwa apa aja yang terjadi di dalam kehidupan Abraham? Ini singkat ya, sambil mereview minggu-minggu lalu. Jadi, sejak umur 85 tahun, 10 tahun setelah dia masuk ke Kanaan, Abraham ambil Hagar, lalu tidur dengan Hagar, atas saran dari Sarah, istrinya. 1 tahun kemudian, umur 86, Ismail lahir. Kemudian 13 tahun Allah tidak menampakkan diri. Waktu Abraham umur 99 tahun, Allah menampakkan diri lagi kepada Abraham dan memberikan janji. Kali ini Allah menjanjikan keturunan dari Sarah, istrinya. Sesuai dengan perjanjian, sesuai dengan janji itu, umur 100 tahun, Ishak lahir. Anak janji lahir. Kemudian, 3 tahun berlalu, Ishak ini disapih, Ismail diusir. Kemudian sebelum Sarah mati, itu ada peristiwa, Alkitab catat peristiwa mengenai Ishak dikorbankan sebagai korban bakaran. Itu kita nggak tahu pasti tahunnya, tapi nanti kita akan membahas minggu depan. Kemudian umur 140, Abraham umur 140, Ishak itu kawin, umur 160 dia punya cucu kembar. Itu ya kalau kita lihat dari sudut pandang Abraham. Mudah-mudahan tabelnya bisa dimengerti. Kemudian kalau kita turun ke bawah, lihat kronologis hidup Ishak, sekitar umur 25 tahun sampai 36 tahun, di antara umur segitu tuh Ishak itu dikorbankan, nggak tahu kapan. Kemudian umur 37 tahun, mamanya meninggal, Sarah meninggal. Kemudian umur 40 dia kawin, umur 60 punya anak, umur 75 papanya mati. Kemudian umur 100, ketika dia umur 100, dicatat di Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, nah kan dia punya anak Esau umur 60. Berarti ketika Esau umur 40, dia umur 100. Kejadian 26 ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Jadi Esau ini mengambil 2 istri dari orang Het, bukan orang Israel, bukan orang keturunan keluarga Abraham. Dia ngambil istri dari tanah Kanaan. Nah, jadi ini kronologisnya. Apa ya, ibaratnya tahun-tahun yang penting dalam kehidupan bapak-bapak leluhur. Nanti kemudian hari kita akan balik lagi ke tabel-tabel ini, kita akan lihat lebih dalam. Nah, tapi tujuan saya hari ini hanya pengen menekankan tentang kelahiran Ismail dan Ishak serta kelahiran Yakub dan Esau. Itu fokusnya. Timeline-nya seperti ini ya. Nah, kita lihat tentang Ismail dulu. Pertama tentang Ismail dulu ya.
Kan kita lagi lihat perjanjian Abraham ini diberikan kepada siapa. Nah, pertama kita lihat Ismail. Hagar, Hagar itu adalah seorang perempuan Mesir. Dia adalah hamba dari Sarah. Kemungkinan besar Hagar ini didapat Abraham ketika mereka waktu kelaparan pergi ke Mesir. Kemungkinan ya, hadiah dari Firaun. Nah, atas saran dari Sarai, Abram mengambil Hagar tujuannya supaya apa? Supaya dapat keturunan. Kan Tuhan janji, nanti kamu akan dapat keturunan. Keturunan kamu akan menjadi bangsa yang besar. Setelah diberikan perjanjian sulu, ditunggu-tunggu, kok nggak hamil-hamil. Terus Saranya mikir, mungkin dari Hagar nih, mungkin dari hamba bisa. Nih, ambil aja hambaku. Nah, menurut pikiran mereka, mereka ambil Hagar. Atas saran Sarai sendiri, Abraham ambil untuk mendapatkan keturunan dari Hagar ini. Nah, setelah Hagar mengandung, di Kejadian 16 ayat 4 catat begini, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Ayat 5, Kejadian 16 ayat 5, lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, kata penghinaan di sini itu bahasa Ibraninya hamas. Artinya itu lalim, jahat ya, buruk atau keras. Jadi apa yang dilakukan Hagar itu keras terhadap Sarah. Sarah nerimanya seperti itu. Mentang-mentang aku nggak bisa punya anak, si Hagar begitu menghamil, baru hamil aja dia langsung memandang rendah. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, kata menindas ini bentuk penekanan dari bahasa Ibrani anah, artinya penganiayaan keras. Ketika umat Israel di Mesir, kan mereka dianiaya. Kata yang dipakai sama, anah. Jadi itu menggambarkan suatu penganiayaan yang berat. Nah, jadi Hagar itu arti namanya melarikan diri. Atau lari, kabur ya. Jadi sesuai dengan arti namanya, dia lari dan kabur. Tapi sebenarnya dia kabur itu karena upah dari kesombongannya sendiri. Hagar tertindas karena upah dari kesombongannya. Nah, ini peristiwa yang terjadi umur 85 ya. Nah, waktu itu Allah tidak meninggalkan Hagar. Bahkan Allah menjumpai dia lewat malaikat Tuhan. Kalau baca di Kejadian 16 ayat 7 sampai ayat 9, Hagar bilang, aku mau balik ke Mesir. Tapi Allah bilang, kamu harus bertobat, minta ampun. Kamu harus minta ampun dan taatlah, setialah. Jadi meski engkau ditindas oleh Sarah, kamu harus bertobat. Jangan lagi kamu sombong. Apalagi kamu menyombongkan diri atas kehamilanmu. Gara-gara kamu hamil, kamu memandang rendah nyonyamu. Itu nggak boleh. Maka kamu harus bertobat. Nah, kemudian di Kejadian 16 ayat 10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Jadi di ayat 9 dikatakan oleh malaikat Tuhan, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Asal engkau bertobat, berbalik, jangan lagi sombong, nanti anakmu itu akan sangat banyak keturunan. Tidak dapat dihitung karena banyaknya. Allah memberkati Hagar. Nah, dan sesuai janji itu, di kemudian hari memang Ismail itu nanti juga akan seperti bangsa yang besar. Nanti dari situ ada 12 suku. Mereka jadi nenek moyangnya bangsa Arab. Nah, meskipun Ismail diberkati, tetap kehendak Allah itu adalah agar Hagar selalu berada dalam kekuasaan Sarah. Nah,
Setelah itu peristiwa berlalu, akhirnya Ismail lahir. Ismail lahir. Dan Ismail itu jadi anak Abraham kan? Nah, Abraham tuh pasti sangat sayang sama Ismail. 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, kemudian 14 tahun berlalu. 14 tahun berlalu ya. Ishak lahir. Nah, Sarah adalah istri resmi Abraham. Tadi kan Hagar, ini sekarang Sarah. Jadi dia bukan dari golongan budak. Dia perempuan merdeka, bukan budak ya. Pada usia 90 tahun, dalam keadaan dia sudah mati haid, dia bisa melahirkan anak. Ishak itu dari bahasa Ibrani, Yishak ya. Itu dari kata sahak, artinya itu menertawai, mengatai, bergurau, atau melecehkan. Ini kata yang nggak begitu positif ya. Nama ini diberikan gara-gara Abraham maupun Sarah itu tidak percaya, bahkan mereka tertawa. Mereka menertawai Allah, mereka mengatai Allah dengan tertawanya itu, mereka melecehkan Allah dengan ketawanya mereka. Mereka tertunduk dan tertawa. Nah, ketika Ishak berumur 3 tahun, ia disapi. Ismail, kalau kita lihat dari sudut pandang Ismail ya, Ismail itu selama ini di putra mahkota. Dia telah memonopoli kasih ayahnya selama 17 tahun. Nah, dicatat, Ishak main. Bertambahlah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Jadi Ismail tuh main dengan Ishak. Kata main ini secara ajaib, kata yang dipakai sama dari akar kata Ishak, yaitu sahak. Artinya apa? Ismail lagi menertawai, lagi mengatai, lagi bergurau, atau lagi melecehkan Ishak, adiknya itu. Jadi, ibarat kalau bahasa hari ini sedang bullying. Nah, kalau kita lihat sejak kelahiran Ishak, kan waktu Ishak lahir kan Ismail berarti umur berapa? 14 tahun ya. Nah, Ismail sudah mulai lihat, wah ini anak bakal jadi sainganku. Lama-lama kasih ayahnya yang selama ini hanya kepada dia, mulai geser nih. 1 tahun, 2 tahun, mulai geser. Tiap tahun geser. Puncaknya waktu umur 3 tahun, ada pesta besar. Papanya bikin pesta besar, pesta Ishak disapi. Dan dia melecehkan Ishak di saat itu. Nah, ini mengingatkan kita, perbuatan Ismail ini mengingatkan kita akan sifat mamanya. Yaitu seperti Hagar yang memandang rendah nyonyanya, Ismail pun sekarang memandang rendah Ishak. Jadi mereka itu ibu dan anak satu kondisi tragis. Kenapa Ismail bisa memandang rendah Ishak? Ya karena niru ibunya. Kalau kita lihat peristiwa 18 tahun yang lalu ketika ibunya masih mengandung Ismail, kan pernah ada kejadian kan? Mereka diusir. 18 tahun yang lalu, mereka itu diusir. Hagar diusir, Ismail yang dalam kandungan pun diusir. Tapi Tuhan menyuruh mereka balik. Jangan begitu lagi. Kamu harus tetap berada dalam kekuasaan nyonyamu. Tapi jangankan begitu, sepertinya dia tidak bertobat. Maka setelah melahirkan anak, tampaknya Hagar itu makin sombong dan selalu memandang rendah Sarah. Dan hal ini pun yang ditiru oleh Ismail. Kalau Hagar selalu mengajarkan Ismail, nggak boleh begitu, kita ini hamba, kita harus menghormati, kita harus tunduk, dan selalu menunjukkan penampilan yang tunduk kepada majikannya, Hagar pasti bisa sukses mewariskan cara hidup seperti itu kepada anaknya. Tetapi Ismail malah membuli. Akhirnya ayah dan ibu dan anak sama-sama memandang rendah, melakukan hal yang sama. Akhirnya Ismail dan Hagar kali ini diusir lagi.
Sarah minta mereka diusir. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Permintaan Sarah ini sangat menyebalkan Abraham. Kenapa? Karena Abraham sangat menyayangi Ismail. Tetapi Allah intervensi. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dicatat di Kejadian 21 ayat 12. Dalam segala hal yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Allah memerintahkan untuk dengerin si Sarah, usir. Dan Allah berkata, aku akan berkati Ismail jadi bangsa besar. Nah, apakah pertanyaannya ya, apakah gara-gara peristiwa Ismail main dengan Ishak atau peristiwa Ismail membuli Ishak, makanya yang diakui sebagai keturunan itu adalah Ishak? Bukan, bukan seperti itu. Bahkan sebelum lahir, kalau kita lihat ya, waktu Ishak masih dijanjikan, dicatat di Kejadian 17. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ini waktu Tuhan janjiin Ishak, mereka jawabnya begini. Tetapi kemudian Allah jawab apa? Di ayat 19, Kejadian 17 ayat 19. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Di ayat 21, tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi bahkan sebelum lahir tuh Tuhan udah ngomong. Jadi ini kayak nggak ada hubungannya sama si Ismail membuli Ishak ya. Karena sebelum lahir pun Tuhan udah ngomong. Pewaris perjanjian, satu-satunya penerus perjanjian itu Ishak. Nah, setelah itu kita tahu nih, kita balik lagi nih ya, Kita balik lagi ke kejadian waktu Ismail diusir. Ismail diusir, Hagar diusir. Akhirnya Ishak jadi satu-satunya anak kan? Satu-satunya penerus perjanjian. Di Alkitab memang catat terus, Ishak jadi satu-satunya pewaris perjanjian. Nah, kejadian ini nih ngajarin kita apa? Ini kan peristiwa yang terjadi kan, sejarahnya orang Israel. Tapi pelajarannya buat kita apa hari ini? Orang tua jasmani yang ada di bumi, semua orang tua, adalah hal yang paling dekat bagi setiap kita untuk mengerti Allah. Tuhan kasih orang tua tuh untuk kita bisa mengerti hati Allah. Ayah dan ibu itu juga digunakan untuk mengajarkan kita. Jadi bukan hanya ayah dan ibu itu ada, tapi ayah dan ibu sendiri, sosok mereka itu mengajarkan kita tentang hal surgawi. Yang mau diajarkan apa? Ya? Nah, kesatuan antara ayah dan ibu, ketika ayah dan ibu menjadi satu daging, itu menghasilkan buah. Sekali lagi ya, ketika ayah dan ibu menjadi satu daging, menghasilkan buah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat secara medis, secara biologis, ada ibu, ada bapak, anak lahir. Benih dari bapak itu membuahi sel telur pada ibu. Nah, di dalam rahim ibu, kan ibu mengandung kan. Kemudian setelah genap waktunya, 9 bulan lebih, anak lahir. Jadi ketika ayah dan ibu bersatu, menghasilkan buah. Nah, buahnya itu seperti apa? Anaknya. Kan buahnya ke anaknya kan. Nah, anaknya itu seperti apa? Artinya buahnya itu seperti apa? Buahnya itu tergantung ayah dan ibunya. Kalau ayah dan ibunya bersifat daging, maka anaknya akan bersifat daging. Tapi kalau ayah ibunya bersifat roh, maka anaknya akan bersifat roh. Makanya di Alkitab ditulis, ada anak daging, ada anak roh. Bedanya di mana? Bedanya akan sangat jelas.
Apakah bisa bohong? Nggak akan bisa bohong. Kenapa? Karena anak daging akan selalu ikut daging, tetapi anak roh akan ikut roh. Dicatat di Yohanes 3 ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yesus ngomong seperti ini. Nah, dalam cerita kita kali ini, benih Abraham membuahi rahim Hagar. Dan lahirlah Ismail. Ya kan? Nah, Ismail ini kehidupannya itu sangat daging. Ismail ini kehidupannya sangat daging. Sementara Ishak itu belum ketahuan waktu Ismail diusir. Ishak itu baru 3 tahun loh. Dia bisa melakukan apa, belum ngerti apa-apa. Jadi kalau kita mau analisa lebih dalam lagi, maka kita bisa coba simpulkan apa yang membuat mereka berbeda antara Ismail dan Ishak ini, apa yang bikin mereka berbeda. Nah, lewat pencatatan ini Alkitab, Allah hendak mengajarkan kita apa lewat Abraham, Hagar, Sarah, Ismail, dan Ishak. Kalau kita baca Galatia 4, ayat 22. Ayat 22-nya mana ya? Ini ayat Galatia 4, ayat 22. Bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya, dan seorang dari perempuan yang merdeka? Nih ya. Hagar itu perempuan hamba, dan Sarah itu perempuan yang merdeka. Ayat 23, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Nah, ini ngomongin apa? Jadi Galatia 4 itu lagi mengingatkan kita tentang mereka itu satu ayah, yaitu Abraham. Tetapi ibu mereka beda. Satu ibunya adalah hamba, tapi satunya perempuan merdeka. Abraham memperanakkan Ismail itu gara-gara pikiran daging. Ayat 23 ya, tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakkan menurut daging. Jadi Abraham memperanakkan Ismail itu gara-gara pikiran daging. Karena mereka nggak percaya janji Allah, makanya mereka pikir, mungkin dari Hagar nih, kan aku nggak bisa punya anak. Mungkin kamu ambil dari Hagar, ya udah kamu ambil Hagar deh. Menurut pikiran mereka sendiri. Tetapi Abraham memperanakkan Ishak itu murni janji Allah. Allah yang bilang, enggak, tahun depan dari Sarah. Walaupun Sarah nggak mungkin lagi hamil secara medis, tapi tahun depan dia akan lahir. Anak itu akan lahir. Dan tepat tahun depan lahir. Jadi Ismail lahir sama Ishak lahir itu beda. 2 anak ini ada perbedaan. Perbedaannya itu apa? Ibu dan alasan kelahiran mereka berbeda. Jadi ibu mereka beda nggak? Beda. Yang satu hamba, yang satu perempuan merdeka. Tapi yang lebih penting lagi apa? Alasan kelahiran mereka berbeda. Yang satu karena janji, yang satu karena pikiran daging. Lewat pikiran daging, sesuatu dilahirkan. Tapi lewat janji, sesuatu pun dilahirkan. Ini diingat dulu ya. Jadi dua-duanya melahirkan buah. Daging itu melahirkan, tapi janji pun melahirkan. Ini adalah hal yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Tetapi Alkitab bilang di ayat 24, ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah 2 ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan, itulah Hagar. Kalau kita analisis kalimat ini ya, dari Hagar, seorang hamba, lewat keinginan daging, maka anaknya pun memiliki sifat kedagingan. Sementara dari perempuan merdeka, karena ia diperanakkan karena janji, ia adalah anak janji kan. Nah, inilah ketentuan Allah. Ibu beda nih. Alasan kelahiran beda, anaknya beda. Dan sesuai sejarah, Ishak itu jadi bangsa Israel. Ishak nanti punya anak, anaknya tuh jadi bangsa Israel.
ibu kotanya Yerusalem. Sementara Ismail itu nanti jadi bangsa besar, bangsa Arab. Nah, jadi Ishak itu anak janji, seluruh keturunan Ishak itu anak janji, dan bangsa Arab itu keturunan daging. Secara teori begitu kan. Nah, tapi ketika kita baca ayat 25-nya, Galatia 4 ayat 25, dicatat, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Hagar itu di gunung Sinai di tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Secara aneh, di Galatia 4 ayat 25, Hagar dan Sarah, walaupun mereka satu perempuan merdeka dan satunya hamba, dan satunya gara-gara anak janji, satunya gara-gara keinginan daging, mereka berdua disamakan. Disamakan. Kenapa Yerusalem dari Ishak itu termasuk disebut apa? Hidup dalam perhambaan dengan anak-anaknya. Kenapa? Karena ketika dicatat ayat ini, umat Israel sudah sama menjadi seperti Ismail. Samanya dalam hal apa? Ibu mereka dan alasan kelahiran mereka sudah jadi sama. Udah jadi sama. Makanya harus dijelaskan lagi. Di ayat 26, tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka, dan ialah ibu kita. Ayat 28, dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Dijelasin lagi. Jadi awalnya Ishak sama Ismail itu beda. Beda. Itu dua ketentuan Allah. Tetapi mereka jadi sama. Mereka jadi sama, bergabung. Kenapa? Karena ibu dan alasan kelahiran mereka jadi sama. Nah, mungkin ini masih agak bingung, tapi terima aja dulu. Nah, sama seperti catatan ini, Rasul Paulus menjelaskan, kalian yang di dalam Kristus itu sama seperti Ishak, anak janji itu. Kalau kita mau teliti lagi, 100% manusia itu lahir karena apa? Tujuan kelahirannya itu biasanya daging. Apapun yang kita lakukan, tindakan kita, perkataan yang lahir dari diri kita, tindakan atau keputusan yang lahir dari diri kita, biasanya itu gara-gara apa? Pikiran daging. Maka awalnya manusia itu lebih mirip Ismail. Tetapi ketika kita mulai terima Ishak, hal-hal rohani, ketika kita yang daging bertemu dengan, misalnya kita ini kan dari dulu daging misalnya ya, lahir dalam keadaan daging. Kemudian kita menerima hal-hal rohani, hal-hal perjanjian. Akan terjadi apa? Akan terjadi bentrok. Kedagingan akan selalu menganiaya kerohanian. Dicatat di ayat 29. Tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Jadi ini bukan mau ngajarin tentang bagaimana Israel dan bangsa Arab itu perang. Perang terus. Memang itu terjadi. Tapi bukan itu yang mau diajarin. Ini ngajarin bahwa di dalam kita ada Ishak dan Ismail yang selalu perang terus. Maka kita berkata apa? Galatia 4 ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Usir. Sorry, disconnect. Sebentar ya. Disconnect ya. Tes. Kedengeran nggak? Iya, dengar. Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, setelah Ismail diusir, kan sisa Ishak kan? Tadi kan sudah diusir, Ishak. Tinggal Ishak nih. Apakah sudah selesai? Tidak cukup di situ. Karena takut kita salah mengerti,
dan akhirnya kita bisa nyalain orang tua, Allah jelasin lagi ke kita. Lewat apa? Lewat anak-anaknya Ishak. Anaknya Ishak ya. Tadi kan Ismail dan Ishak. Sekarang kita akan lihat Yakub dan Esau. Yakub dan Esau ya. Nah, waktu umur 60, Ishak punya anak kembar, Yakub dan Esau. Roma 9 ayat 10 catat seperti ini. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapak leluhur kita. Ini sekarang satu orang sama bapaknya. Tapi bukan cuma sama bapaknya, ibunya pun sama. Ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Yakub dan Esau. Ini belum lahir mereka. Belum lahir, kalau tadi kan Ismail kan dia udah 17 tahun, Ishak 3 tahun. Ismail kehidupannya sangat daging, Ishak nggak ketahuan. Tapi sebelum Ishak lahir pun udah dijanji, udah diberikan janji. Ini mirip. Sebelum lahir, sebelum mereka melakukan segala sesuatu, Tuhan bahkan sudah tahu dan Tuhan pilih Yakub. Kalau kita lihat kehidupan mereka ya, setelah mereka dilahirkan, kita lihat nih, kita bandingin. Esau itu seorang yang pintar berburu. Dia suka tinggal di padang. Dan dia memonopoli kasih ayahnya. Esau hidup sambil menuruti pikiran-pikiran dagingnya. Dia ambil istri 2 orang. Semuanya perempuan kafir. Setelah kemudian hari dia tahu papa mamanya nggak suka dia ambil istri perempuan kafir, demi menjilat ayahnya, dia ambil satu istri lagi dari keluarga papanya. Kemudian Esau ini seperti apa? Dia menjual hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah. Dia menjualnya dengan sumpah. Sebaliknya, kalau kita lihat Yakub, Yakub itu orang yang tenang. Kalau bahasa aslinya tuh bukan tenang sih, tapi lebih ke sempurna. Ya. Nah, dan Yakub itu suka tinggal di kemah. Tinggal di kemah itu menggambarkan orang yang menerima pewarisan iman di dalam kemah. Dan dia adalah orang yang sangat merindukan hak kesulungan. Jadi ini 2 anak kembar. Kembar itu artinya lahirnya sama loh, barengan. Lahirnya barengan. Bukan satu kakak, terus kemudian berapa tahun berlalu, lahir lagi. Bukan, ini benihnya benar-benar sama. Telurnya satu telur. Ibu mereka sama, sel telurnya sama, ayah mereka sama, ibu mereka sama, tujuan kelahiran mereka sama. Bahkan pewarisan iman mereka sama. Ini kasusnya lebih ekstrim lagi dibandingkan Abraham. Kalau Abraham tadi kan ibunya berbeda, mengenai Ismail dan Ishak, ibu mereka beda, alasan kelahiran mereka beda. Tapi sekarang ini ayah sama, ibu sama, tujuan kelahiran sama, pewarisan iman mereka sama. Yang beda apa? Dari 2 anak ini, yang beda apa? Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, yang beda adalah Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi jelas Esau itu memikirkan hal-hal daging, tapi Yakub memikirkan hal-hal dari roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Sebelum lahir, Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Yang mau diajarkan apa? Yang mau diajarkan adalah Allah membenci orang yang nggak bisa menerima apa yang berasal dari roh Allah. Allah membenci orang yang hidup sambil memikirkan daging. Allah mengasihi apa? Orang yang hidup sambil memikirkan hal-hal dari roh. Itu yang Tuhan mau ajarkan. Apakah apakah
orang yang menolak roh Allah bisa meneruskan perjanjian? Nggak bisa kan? Jadi siapa yang bisa meneruskan perjanjian? Nah, kalau kita melihat lagi, apakah Esau dan Yakub ini cuma ngomongin dua orang secara jasmani? Enggak, bukan seperti itu. Tapi Esau dan Yakub yang lahir dari Ishak menjelaskan bahwa di dalam Ishak ada dua sifat ini. Kedagingan ada sifat perjanjian. Jadi kita bukan mau menghakimi Esau atau menyalahkan Esau yang hidup ribuan tahun yang lalu, bukan. Tapi kita harus peka bahwa di dalam diri kita pun ada Esau-Esau, dan Esau-Esau itu harus diusir, harus diusir. Nah, setelah Esau itu diusir, berarti tinggal Yakub kan? Yakub itu kemudian hari jadi Israel. Tinggal Yakub kan, berarti aman dong. Kita catat lagi lebih detail lagi. Ini jadi kayak apa ya? Kayak pakai mikroskop, pakai kacamata besar, dibesarin lagi sampai dilihat paling dalam. Dicatat apa? Roma 9 ayat 6. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Ini kalimat yang aneh. Kalau kita nggak ngerti, ini kalimat yang aneh. Israel itu kan nama Yakub. Setelah dia diganti. Artinya ayat ini ngomong tidak semua anak yang lahir dari Yakub itu orang Israel. Secara logika, kita akan jawab, pasti orang Israel dong. Kan memang orang Israel itu anak-anak Yakub. Tapi Alkitab berkata, bukan. Jadi siapa anak Yakub? Dijelasin lagi di ayat 7. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Jadi Roma menjelaskan, kamu harus ingat kayak dari awal. Dari awalnya, tidak semua orang yang lahir dari Abraham, anak Abraham kan? Begitu juga tidak semua yang lahir dari Israel, anak Israel. Kenapa? Jangan lihat papa dan mama secara jasmani. Jangan lihat secara lahiriah. Tapi lihatlah secara rohania. Ayat 8. Roma 9 ayat 8. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Ayat 9. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dijelaskan Ishak itu lahir bukan karena kalian bersatu, tetapi karena aku yang janjiin, kata Allah. Ini aku yang janji, aku kasih buah itu sesuai dari janji. Lihatlah perjanjian, kata Allah. Nah, jadi kalau kita mau gabungin semua yang kita bahas sejauh ini ya, dari di Galatia 4, Roma 9, Rasul Paulus hendak ajarin kita apa? Kalau kita baca sejarah Abraham, kemudian kita buka Alkitab, kita baca sejarah Abraham, sejarah kisah hidup Ishak, Yakub, kita akan mengerti bahwa Allah lagi ajarin kita bahwa di dalam Abraham pun, di dalam Abraham itu ada Ismail dan Ishak. Di dalam Ishak ada Esau. Abraham itu daging, tapi ketika dagingnya dikeluarin, dia jadi roh. Abraham awalnya daging, Ishak awalnya daging, Ishak juga awalnya daging, dan Yakub pun awalnya daging. Maka kita waktu lahir, kita daging apa roh? Kita masing-masing pribadi. Yohanes 3 ayat 3 catat begini, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ayat 5, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus yang ngomong. Semua yang lahir di bumi itu daging. Itu memberikan fakta bahwa kita tidak pernah roh dari awalnya. Kita terus-menerus seperti ada di dalam dunia perhambaan. Maka dicatat di Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Semua orang adalah hamba dosa. Awalnya pikiran daging. Tetapi lewat kasih karunia, Allah bimbing. Sehingga akhirnya manusia-manusia yang awalnya daging bisa lahir kembali dari roh. Akhirnya mereka bisa meninggalkan hal-hal yang jasmani. Nah, maka seperti itu, setiap kita harus lahir kembali. Harus lahir kembali, baru kita bisa meninggalkan jasmani, hal-hal yang kelihatan. Baru bisa kembali ke yang rohani, yang nggak kelihatan. Baru kita dijadi anak-anak Yerusalem sorgawi. Nah, kalau kita udah paham ini, berarti tujuan Allah datang itu kan untuk memberikan kebenaran. Untuk membuka mata kita bahwa manusia itu selalu menyukai kegelapan. Kita yang seperti Ismail, seperti Esau, tidak mengerti hal-hal jasmani. Tidak mengerti hal-hal rohani, maksud saya. Hanya mengertinya apa? Hal-hal makanan, minuman, disayang bapak, bully adik, segala sesuatu yang kita kejar tanpa sadar. Tapi Yesus Kristus datang untuk mengubah kita jadi siapa? Ishak. Supaya keinginan daging dan keinginan mata kita berubah. Kalau baca di Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Tuntutan hukum Taurat itu digenapinya di mana? Di kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang Kristen ya, itu bukan ngomongin tentang sebanyak apa Roh Kudus yang kita punya. Sebanyak apa Roh Allah yang ada pada kita. Sebanyak apa berkat yang kita terima dalam hidup. Atau sehebat apa seseorang bisa melakukan mukjizat. Sebanyak apa roh jahat yang bisa dia usir, bukan itu. Tetapi ini mengenai hidup menurut roh, bukan daging. Nah, supaya apa tadi dituliskan di ayat 3 apa? Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah. Ayat 2-nya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu, memerdekakan kita. Jadi Yesus Kristus datang dengan tujuan supaya kita bisa mengikuti keinginan roh. Supaya kita bisa. Nah, ketika kita mulai ikut Yesus, percaya Yesus, kita mulai proses itu. Membuang pikiran daging, buang pikiran daging. Dan Paulus katakan apa di Galatia 4 ayat 31? Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Di Roma juga catat, di Roma 9 ayat 25, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih-kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Umat Allah siapa? Yang dari Ishak kan? Ismail? Bukan. Yakub kan? Dari umat Allah? Esau? Bukan. Tetapi di kitab Nabi Hosea tulis apa? Yang bukan umatku, akan kusebut umatku. Yang bukan kekasih-kekasih. Kamu ini bukan umatku. Esau bukan umat Tuhan, Ismail bukan umat Tuhan, tapi di sana akan dikatakan kepada mereka anak-anak Allah yang hidup. Anak-anak Allah yang hidup. Jadi apa artinya dilahirkan kembali bagi kita hari ini? Apa artinya dilahirkan lagi?
Bapak dan Ibu kita itu harus ganti. Bapak dan Ibu kita harus ganti, alasan kelahiran kita harus ganti. Haruslah yang memikirkan roh. Bukan artinya kita sekarang, papa, mama, hari ini aku bukan anakmu lagi. Bukan ya. Siapa dia yang memikirkan roh? Hanya Kristus, hanya Yesus. Roma 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ganti jadi Kristus. Prosesnya seperti apa? Prosesnya lewat, kalau baca di Amsal 3 ayat 11, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada orang yang dikasihinya. Putus ya ayatnya. Nah, lewat Abraham, Ishak, dan Yakub, kita melihat banyak hal. Baru kita bisa mengerti, oh ternyata dulu Ishak itu dipilih seperti itu. Yakub itu bisa seperti Yakub, kita belum bahas secara detail minggu depan ya. Nah, tetapi kalau kemudian kita baca kehidupan Ishak yang meneruskan perjanjian sulu, kita bisa lihat bahwa Ishak itu ya dikorbankan sebagai korban bakaran, dia taat. Dijodohin untuk tidak kawin sama perempuan Kanaan, dia taat. Ketika sumur-sumurnya direbut oleh orang Filistin, Tuhan suruh dia tetap tinggal di situ, jangan pergi, dia taat. Dia taat. 18 kali dia gali sumur, dan terus-menerus direbut. Tapi Ishak benar-benar nggak lari dari tanah situ, karena Tuhan bilang jangan lari, dan dia sabar. Tetapi Ishak yang seperti ini pun lebih mengasihi Esau daripada Yakub. Gara-gara apa? Gara-gara Esau itu pinter kalau hal-hal duniawi. Meski sudah dikatakan, sudah dinubuatkan bahwa yang tua, anaknya itu akan jadi hamba yang muda, tapi Ishak sendiri lupa. Meski Ishak mengambil istri 2 orang kafir semua, mana saja yang ia suka, kehidupannya itu kehidupan yang tanpa berhubungan dengan perjanjian Allah. Dan walaupun tindakan Esau sehari-hari itu menyakiti Ishak, sampai akhir Ishak berkeras hati memberkati Esau. Jadi, tapi lewat campur tangan Tuhan, akhirnya yang diberkati siapa? Yakub. Ini kita akan bahas minggu depan ya. Yang jelas, lewat Ishak dan Yakub, lewat Ismail dan Ishak, Yakub dan Esau, kita bisa banyak belajar dan bisa introspeksi diri. Kita harus cek di dalam diri kita, apakah ada Esau atau Ismail yang menyelip. Contohnya, kita baca beberapa ayatnya ya. 1 Yohanes 2 ayat 8. Namun, perintah baru juga kutuliskan kepada kamu. Telah ternyata benar di dalam dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Hari ini kita cek, kalau ada orang yang membenci saudaranya, artinya ada Ismail di dalam dirinya. Maka percuma kita bilang kita anak Allah, atau kita membangga-banggakan diri. Galatia 6 ayat 3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, bahwa padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ini juga kita harus cek. 1 Yohanes 2 ayat 4, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kita introspeksi lagi menggunakan ayat ini. 2 lagi yang terakhir ya, Yakobus 4 ayat 1, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu.
lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Efesus 5 ayat 15, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, pembahasan kita mengenai Abraham, Ishak, dan Yakub sampai di sini. Minggu depan kita akan lihat Ishak dan Yakub, bagaimana perjanjian itu diwariskan. Kita akan tutup dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat buku sejarah penebusan yang menjelaskan kronologis peristiwa. Kami dapat melihat pencatatan Alkitab lebih detail lagi. Bapa, kami yang selalu berbuahkan pikiran-pikiran dan keputusan-keputusan yang berdasarkan keinginan-keinginan daging kami, tolong Bapak ingatkan dan bantu Bapak agar kehidupan kami dapat berbuahkan hal-hal yang berdasarkan dari pikiran roh. Bapak bantu agar kami menyukai, mencintai pikiran-pikiran roh. Bila kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, menyadari penyelenggaraan sejarah penebusan, bantu kami untuk memiliki hati seperti Bapa, dan biarlah kami dapat menanggung tugas-tugas sebagai anak-anak rohani-Mu pada hari ini, di akhir zaman ini Bapa, sehingga perjanjian sulu yang masih berlaku sampai hari ini, kami mendapat menjadi orang-orang yang menerima berkat untuk menggenapinya. Bapak pelihara setiap kami dan tolong Bapak jelaskan dan tampilkan kepada setiap kami lewat berbagai kegiatan, lewat firman yang dinyatakan kepada setiap kami. Bantu untuk mengidentifikasi Bapak setiap tokoh-tokoh yang ada di dalam hati kami yang mewakili kehidupan ketidakpercayaan, dan bila Bapa, ketika kami melihat di dalam hati kami, kami dapat diberikan kekuatan untuk bertobat dan maju ke hadapan-Mu dengan lebih baik lagi. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih Pak. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih Rusdi. Thank you, Pak Rusdi. Kita tutup doa Bapa kami ya.